Oke, Assalamualaikum Ustaz. Kita mulai lagi untuk masalah tutup buku ya. Prosedur keuangan tutup buku. Nah, jadi share screen dulu. Saya share screen. Pertama gini Ustaz, tahapannya itu mana nih? Nggak muncul. Oh, ini. Jadi tutup buku itu langkahnya nih Ustaz. Langkah yang harus dilewati, tahapannya yang pertama, kita backup dulu database-nya. Eh, kita buat nama datanya itu sebelum tutup buku database. Terus yang kedua, itu kita periksa kondisi keuangannya setelah di backup. Periksa kondisi keuangannya. Eh, yang pertama itu kasnya udah benar apa belum, sesuai enggak dengan kondisi sekarang. Piutang dan utang, semuanya dicek dulu. Nah, setelah itu dicetak rekapitulasi tunggakan siswa. Nah, di print terus simpan ke Excel. Nah, terus berikutnya cetak semua laporan keuangan mulai dari neraca, apa? Neraca, laporan laba rugi, terus kemudian apa? Buku besarnya semuanya dicetak. Nah, berikutnya itu setting akademik. Nah, setelah kayak gitu kan, setting akademik buat tahun ajaran baru, Ustadz. Buat tahun ajaran baru, buat angkatan baru. Jadi kan kalau sekarang baru ada tahun ajaran yang lama kan? Kita buat dulu tahun ajaran baru yang 2021-2022. Lah, kemudian berikutnya kita buat angkatan baru, angkatan 2021. Nanti kita contohkan untuk SD aja ya, nanti yang berikutnya Ustaz yang lanjutkan. Nah, terus kemudian buat buat kelas di tahun ajaran baru. Jadi kelas yang kemarin tidak dipakai lagi. Tahun ajaran baru tuh kan berubah kelasnya. Contoh, kalau sebelumnya kelas 1 itu ada 3 kelas tahun ajaran kemarin, berarti terus tahun ajaran kemarin itu kelas 1 3 kelas. Kelas 2-nya ada 2 kelas. Tahun ini kan berubah. Kelas 2-nya jadi 3 kelas kan? Nah, maka itu harus ada dibuat kelas baru. Nah, terus kemudian setelah buat kelas baru, naikkan siswa ke kelas tahun ajaran baru. Jadi yang sebelumnya di kelas 1, kita naikkan di kelas 2 dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Nah, terus sudah ada direkam. Lah, terus sudah naikkan seluruhnya, luluskan siswa. Yang kelas 6 kan diluluskan. Nah, terus berikutnya adalah import data siswa. Data siswa ini tadi kan. Masukkan data siswa ke situ, ke dalam import masukkan yang kelas 1. Nah, berikutnya baru penyesuaian kondisi keuangan. Setelah ditutup buku dulu, ini ada tahapan yang belum kelewat, ini ada belum malah nih. Di sini ada tahapan yang malah belum masuk, tutup bukunya belum ada malahan. Ini ya, setelah rekapitulasi tunggakan siswa itu di sini, ini ya. Setelah cetak semua laporan keuangan, baru kita tutup buku. Tutup buku atau terus di sini buat tahun buku baru. Oke, gitu start tahapannya start. Jadi tahapannya setelah tutup buku, sebenarnya kita ada backup lagi di sini. Backup dulu database. Setiap tahapan itu di backup. Backup database. Dah. Setelah backup database, setting akademik, baru yang tadi nyeting-nyeting kelas tadi ya. Nyeting kelas, segala macam tadi, baru penyesuaian kondisi keuangan, piutangnya, segala macamnya. Setelah selesai, jangan langsung entry bayaran, backup lagi database-nya. Oke. Ini tahapan yang harus kita lakukan Ustaz ya. Ini enggak usah kita tutup, biarin aja di sini, nanti kita mulai tahap. Jadi intinya yang kemarin itu berarti kita tutup buku dulu Ustaz. Iya, nanti ngikuti tahapan ini. Ngikuti tahapan ini kita.
Oke, kita stop dulu. Kok stop share salah? Bukan stop share, stop rekamannya maksudnya. Oh, tapi enggak apa-apa lah ya, disambung aja dulu ya. Oke, langkah berikutnya kita yang pertama backup database. Ini contoh backup database. Sekarang berarti kita backup database. Kita cek dulu ya kondisi sekarang hari ini keuangan ini. Di bas keuangan kita cek. Nah, kita lihat laporan keuangan ini dulu. Tunggu sebentar. Kita lihat laporan keuangan di sini kondisinya. Nah, laporan neraca. Nah, ini kan berarti tahun ajaran 2020-2021 ya. Yang lama itu kita backup dulu. Kita backup dulu. Nah, caranya ya sama seperti backup sebiasa. Kita backup sekarang, di backup. Oke. Oke, prosesnya sudah selesai. Ini ya. Prosesnya sudah selesai, berhasil, kemudian kita buka lagi setelah ini kan harus salin backup terakhir. Nah, kita buat namanya ini ya, kita buat misalnya kita buat 1 misalnya. Kode biar urutannya ya. 01 misalnya atau 1 aja lah kan 3 kali backup. 1 misalnya sebelum tutup buku 2020. Oke. Kita minimize, berarti kita save sekarang ya, save. Oke, sudah di save. Kemudian kita lanjutkan kembali ke tahapannya tadi mana coba nih. Backup database sudah. Yang kedua ini cek semua kondisi keuangan, periksa harta, kas, aset, piutang dan segala macamnya. Kita cek. Betul nggak sekarang di SDIT itu 99.618 kas tunainya? Halo? Ya, Sat? Nah, betul nggak ini kondisinya segini, kondisi keuangannya? Itu kondisi terakhir Juni berarti itu, Sat. Kondisi terakhir Juni. Juni. Oke, ini dianggap pas ya. Kalau nggak pas berarti antum nanti mencoba menyesuaikan ya. Kalau ini berarti kalau dengan sekarang berarti di kalau nggak pas berarti ini misalnya mungkin ada pengeluaran yang belum tercatat. Gitu ya. Kalau Juni kira-kira pas deh, Sat. Oke. Kan Juni lagi gitu. Oke, udah ini dianggap pas ya. Oke, dianggap pas. Anggap aja. Oke, dianggap pas. Hutang nggak ada. Ini kalau ada tabungan maka di sini ada hutang. Ini karena belum pakai tabungan maka belum ada hutang. Oke, kita lanjutkan lagi. Cek tahapan berikutnya tadi adalah periksa kondisi keuangan dianggap oke. Cetak rekapitulasi tunggakan siswa. Oke, langkahnya adalah kita klik penerimaan. Ini, nah kita rekapitulasi tunggakan siswa ini dicetak dulu. Mulai dari kelas angkatan 2006, angkatan 2015. Kita cek di sini. Nah, ini kan muncul nih. Muncul semuanya nih tunggakannya anak-anak nih. Nah, nih muncul ini. Yang belum dibayarnya kan muncul. Karena masih SPP berarti cuma SPP aja nanti. Ini kan. Cuman kalau ada yang lain sudah mau di entry, uang pembangunan segala macam itu akan muncul sini. Inilah rekapan nih. Kalau mau disimpan, simpan ke Excel. Bisa di-download dia jadinya statusnya. Nah, dibuka. Dibuka di Excel. Yes. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kan sudah ada nih. Jadi kalau misalnya Ustadz cuma butuh sisanya aja, kan bisa dihapus nih. Misalnya gini ya, sisa anak-anak nih kan. Sisa SPP-nya kan bisa dihapus nih, delete.
Udah. Nah, ini kan untuk uang pembangunan. Nah, nanti yang di sini seluruhnya gitu dijadikan satu, nanti ada rekapannya. Kelas 6 ini yang tunggakannya gitu, segala macam. Ini kebetulan karena contohnya baru satu, udah ini bisa dihapus seluruhnya. Yang lain, misalnya contoh uang pembangunan gitu juga, ini bisa dihapus sampai sini. Kita kan cuma butuh data ininya ya, kalau mau rekapan gitu lah. Maka nanti dapat ini sisa uang pembangunan, segala macam. Dapat nanti jumlahnya per anak itu. Kita simpan filenya, rekapitulasi tunggakan itu. Oke, misalnya kita simpan file, save. Oke, kita simpan gabungkan aja satu folder dengan, mana nih? File, save as, masukkan ke folder tutup buku semuanya. Jadi semuanya akan tersimpan di sana. Ma'arif, Padang Panjang, tutup buku 2020. Oke. Kok webpage ya? Excel namanya. Excel. Gitu aja. Data tunggakan angkatan 2015, gitu kan? Simpan, save. Udah, kita sudah punya datanya, udah tersimpan. Nanti semua kelas dibuat. Semua kelas berarti Ustaz ya? Iya, semua kelas dibuat dan kalau bisa ini diedit nanti. Kalau pembayarannya udah banyak kan kita butuh rekapan nih, masing-masing berapa. Oke, sampai di situ oke Ustaz ya. Oke, sampai di situ oke. Kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah cetak semua. Ini rekapitulasi tunggakan sudah. Cetak semua laporan keuangan. Nah, ini kita cetak laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan neraca dulu, misalnya neraca SDIT. Ini satu departemen aja Ustaz ya. Kita cobakan ya. Nah, ini silakan dicetak. Betul-betul di print kalau bisa Ustaz. Di print. Nah, di print. Yang pertama di print. Yang kedua disimpan. Di PDF-kan. Ini yang di PDF-kan ya. Nah, di PDF-kan. Atau di PDF-kan dulu enggak apa-apa. Nanti sewaktu ada waktu ngeprint baru di print. Kita simpan. Di data. Deal di Ma'arif nih. Oke, kita simpan di tutup buku 2020. Kita buat laporan neraca akhir tahun. Neraca akhir tahun 2021 ya. Tahun buku 2020-2021 yang kemarin kan? Save. Oke. Sudah tersimpan, ada filenya kita. Berarti sudah punya filenya. Nah, kita lanjutkan lagi yang lain. Buku besar seperti itu juga. Buku besar SDIT, kita klik semuanya. Yang pertama itu rekapan semuanya. Nah, supaya tahu rekapan ininya, berarti kan 2,7 M kan, baru ketahuan kan? Nah, kita cetak, gitu juga Ustaz. Kita cetak, save as. Nah, tunggu dulu. Save as PDF. Udah, kita buat di sini rekapitulasi. Nah, atau gini aja, buku besar, kasih buka kurung misalnya rekapitulasi, bisa enggak pakai kurung ya? Rekapitulasi total. Udah, save. Oh, mau dia. Udah, bisa kan? Berarti sudah punya rekapan ini Ustaz, totalnya Ustaz. Nah, kemudian untuk kas tunai bendara penerima ini dimasukkan ke Excel aja atau mau di print juga boleh, teman banyak nih, panjang. Di print juga boleh kalau memang mau ngeprint. Artinya untuk membuktikan ya kalau bisa Ustadz buat nanti dibuat hard copy-nya jadi dijilid Ustadz laporan keuangan, nanti rapi laporan keuangan Ustadz kelihatannya gitu loh. Ini contoh yang kemarin gitu kan, sebagai contoh gitu kan. Sebagai contoh Ustadz print seluruhnya gitu loh. Nah, ini dicetak misalnya kayak gitu kan, tak buatin lah, dicetak. Nah, sama kayak tadi. Buku besar
kas, tunai, bendahara, penerima. BKU-nya ini bahasa kalau bahasa pembahasan kemarin itu BKU-nya. Boleh dibuat BKU juga enggak apa-apa. Di aplikasi ini tapi namanya buku besar. Ini karena banyak jadinya panjang loading previewnya. Lama dia loading dulu. Oke, caranya kita cari yang dikit aja tadi ya. Nah, ini nanti kan masuk ya ke kan paham lah sampai di sini ya. Insya Allah cara masukkannya kan paham. Misalnya yang paling gampang itu misalnya ini kan transaksinya dikit nih. Kalau mau nyetak juga. Nyetak kan tidak terlalu rumit ya. Nah, ini. Save as PDF tadi. Ini kan tidak terlalu banyak dia kalau ini. Save as PDF. Nah, ini kan ada langsung bukunya nih. Kita simpan misalnya buku besar piutang, snack. Gitu kan? Udah. Maka catatan piutang snack ada semuanya di sini, Mak. Sebaiknya memang di-print, Ustaz. Jadi waktu buka enggak usah buka aplikasi lagi, buka aja ditunya gitu kan. Nah, jadi Ustaz punya keren nih laporannya kalau Ustaz print seluruhnya nih. Tebel gitu kan, laporan keuangan, semua data yang dibutuhkan tuh muncul. Nah, kalau emang belum mau di-print, Ustaz masukkan ke Excel aja sini. Ini Excel gitu kan. Nah, nanti dipindahkan karena dia di downloadan ini posisinya sekarang. Kita buka, cut, pindahkan ke lokasinya. Ma'arif, nah ini. Tutup buku 2020, kita buka, pas ya, pas. Itu kita buka, piutang, snack. Oke. Apa itu, Ustaz? Itu suara apa tuh? Ada orang lagi bangun masjid. Oke. Nah, ini sudah oke, berarti tahapan berikutnya apa? Sampai di mana tadi? Sampai di cetak semua laporan keuangan, Ustaz ya. Kita lanjutkan nanti sampai ke ini kita tutup dulu. Sampai laporan keuangannya semuanya dicetak aja semuanya. Misalnya laporan buku besar, laporan laba ruginya dari 1 Juli sampai ini, kita klik. Nah, ini dicetak juga, Ustaz. Berarti labanya segini gitu loh. Nah, terus laporan yang lain juga misalnya ini buat aja seluruhnya, Ustaz. Laporan perubahan modal, laporan. Nah, ini tapi ini karena Ustaz tidak masukkan aset tidak bisa. Laporan arus kas. Nah, ini print aja. Nanti kalau butuh kita sudah punya gitu loh. Jadi secara bendahara kalau Ustaz buat kayak gini jadinya keren gitu loh ininya. Saldo per 1 Juli 2021 ini gitu kan. Ya wes gitu aja dulu. Karena tidak ada kenapa tidak ada ini? Karena Ustaz tidak mengeluarkan pengeluarannya tidak di entry di situ kan. Pengeluarannya tidak di-entry berarti. Nah, karena Ustaz tidak masukkan entry pengeluaran, maka di sini tidak ada operasionalnya beban-beban itu. Oke ya, tidak apa-apa ya, Mak. Berarti untuk tahun depan dibuat pengeluarannya, Ustaz. Ini kan pasti pengeluarannya bukan dalam bentuk ini nih. Kalau ada berarti dia masuk. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya apa, Ustaz? Nah, kita coba di sini. Sampai di sini cetak semua laporan, oke. Sekarang kita lakukan tutup buku. Prosesnya seperti ini. Kita klik penerimaan atau preferensi, tutup buku. Kita buat ini, tutup bukunya berarti kemarin aja ya kita buat. Kemarin kan ada transaksi lagi kan? Transaksi terakhir kapan, Ustaz? Halo? Halo? Oh, close ya, keluar. Oke, kita pause saja dulu. Pause rekaman. Kita lanjutkan, play lagi. Oke, Ustaz. Jadi gini, Ustaz.
Tadi sampai posisi mau tutup buku ya. Ya. Tutup buku. Di keuangan, tutup buku, kita lanjutkan. Kita tutup buku. Ustadz terakhir transaksi kapan? Pakai aplikasi. Akhir Juni itu, Ustaz. Oh, akhir Juni. Berarti kalau ini dibuat di di awal Juli, tidak apa-apa ya? Memang tidak ada transaksi ya? Kalau bulan Juli berarti belum ada transaksinya lagi, Ustaz. Memang tidak ada masuk sini kan? Bulan Juli kan? Bulan Juli belum, karena belum ada lagi, Ustaz. Oke, berarti tidak ada transaksi. Maksudnya transaksinya pakai aplikasi ini ada tidak di bulan Juli? Nggak ada, Ustaz. Enggak ya, berarti kita buat, kalau ragu dibuat di tanggal 12 saja lah ya. Tahun bukunya akan sesuai dengan anak masuk, tanggal 12. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti tahun buku baru. Berarti ini 2021, 2022. Tanggal mulai kita buat berarti tanggal 13. Awalan kwitansi misalnya SD Timarip, misalnya SM gitu. Oke. Kita klik simpan lanjut. Oke. Udah. Nah, berarti kita lanjutkan tahapan berikutnya setelah tutup buku. Ini kan backup database. Berarti kita backup lagi database-nya. Supaya kita punya posisi-posisi di tahapan-tahapan itu gitu. Oke, sudah berhasil kita backup, salin backup terakhir, kita namakan lagi nomor 2. Setelah atau baru tutup buku ya. Setelah tutup buku. Dah. Save, sudah disimpan. Tahapan berikutnya kita lihat di sini setelah tutup backup database, setting akademik. Maka langkah yang akan kita lakukan adalah kita buka di akademik. Tahu tadi maksudnya ke akademik ya? Ya, Ustaz. Terus yang langkah dilakukan pertama adalah kita lihat di sini, buat tahun ajaran baru. Terus buat angkatan baru, buat kelas di tahun ajaran baru, naikkan siswa, luluskan siswa, terus import data siswa. Kita mulai saja yang pertama. Yang pertama adalah klik referensi, kita buat tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru, oke, mantap. Tahun ajaran baru kita tambah di sini. Tahun ajaran 2020-2021. Tanggal mulai. Kita buat 1 aja lah Ustaz ya, gampangnya ya. 1 Juli. 2000 apa lagi, Ustaz? 2021, 2022 ya. Oh iya betul, 2021. Ini 2022. Tanggal mulai tanggal 1 Juli, kita buat gampang aja. Selesainya di Juni, 30 Juni tahun 2022. Simpan. Oke. Yang pertama udah selesai, kemudian kita lanjut lagi. Kalau ini tidak akan berubah nih, kalau tingkatnya. Angkatan lagi, angkatan baru, anak kelas 1 sekarang. Nanti diedit aja ya. Angkatan 2021. Simpan. Nah, ini seharusnya nanti berubah nih posisinya. Ini kan udah lulus ya. Nanti diedit aja Ustaz ya. Nah, ini kan berarti sekarang kelas 2 nih jadinya seharusnya. Tapi udah ada ininya. Dari bawah sih sebenarnya nanti. Misalnya di sini sudah lulus. Oke. Kemudian sekarang kelas 4 itu berarti ini sekarang kelas 6 ini salah itu. Itu udah 2 tahun yang lalu itu datanya tuh. Diubah lagi seluruhnya Ustaz ya. Ustaz lanjutin ya. Antum lanjutin ya. Kelas 5. Ops. Kelas 5.
Oke, dan seterusnya ke atas, nanti disesuaikan. Berikutnya adalah sesuai dengan yang itu tadi, kita lihat lagi slide-nya. Buat tahun ajaran baru sudah, angkatan baru sudah, buat kelas di tahun ajaran baru, terus naikkan siswa, gitu loh. Oke, kita lihat nanti tadi. Kita lihat tahapannya, ini sudah. Tahun tutup buku sudah, backup database sudah, setting akademik. Nah, ini. Buat kelas di tahun ajaran baru. Sudah, naikkan. Oh, buat kelas dulu nih, buat kelas di tahun ajaran baru. Buat kelasnya lagi, Ustaz. Buat kelas. Buat kelas, berarti kelas 1, ini untuk tahun 2020 ada berapa kelas, Ustaz? Halo? Mana Ustaz? Kelas 1 ada berapa kelas? Yang tahun sekarang. Iya. Tahun sekarang 3 rombel ya. Karena buat 1A aja ya, 1A, 1B, 1C ya. Iya, satu A satu B satu C. Nanti kalau ada nama silakan dibuat sendiri. Ininya siapa ya? Sembarangan aja nanti diganti ya. Asal nanti ganti aja kalau sudah dapat datanya. Kapasitas kalau SD itu 28. Simpan. Kelas 1 sudah, lanjutkan lagi nanti di kelas kelas 1B. B. Kelas 1B misalnya gini ya. Oke. Terus tambah lagi 1C. Nanti Ustaz lanjutkan ya ke kelas berikutnya ya. 1C. Wali kelasnya kapasitas 28. Simpan. Nah, sekarang Ana bantu sampai di kelas 2 aja. Sekarang kalau kelas 2 ininya jangan lupa ini di sini kelas 2, tingkat 2. Tingkat 2 ada berapa kelas, Ustaz? Kalau sekarang berarti 3 Ustaz. 3 ya. 2A wali kelas samakan aja dulu. Oke, kapasitas 28 simpan. Oke ya. Tambah lagi 2B. Kapasitas 28 wali kelas sini kita pilih dulu, nanti bisa diedit. Satu kelas lagi, 2C. 2C. Wali kelas Asrul-Sani. Kapasitas 28. Oke, kita lihat tadi tahapannya di sini ya. Sampai di sini naikkan buat tahun di kelas baru ini dianggap selesai, Ustaz ya. Saya buat kelas 1 sama kelas 2 aja, nanti Ustaz yang lanjutkan kelas 2 dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya adalah naikkan kelas. Siswa dinaikkan. Nih, naikkan siswa. Kenaikan dulu, kenaikan kelas. Yang pertama, tahun kemarin berarti tahun ajaran kemarin. Nah, kelas 1 tahun ajaran kemarin, ini kan. Dari kelas 1 tahun ajaran 2020 kita tampilkan di sini. Masuk ke mana? Nah, apakah semuanya masuk 1A masuk kelas 2A atau ada perubahan? Ada yang lokal yang langsung satu lokal, ada juga yang diacak. Cuma yang diacak itu kelas 5 dan lain. Nah, kalau diacak, makanya ini satu-satu Ustaz, sengaja dibuat kayak gitu. Contoh, kelas tujuannya dari kelas 1A siapa aja yang masuk ke kelas 2A. Kita masukkan di sini aja. Ini masuk sama ya, 1A ya, 1A, 2A ya. Kalau 1A ada aja 2A. Oke. Berarti klik sini, oke, naikkan. Cuman dia satu-satu Ustaz, memang nggak bisa sekaligus ya. Nggak lama kok. Oh, tidak bisa. Nggak bisa nih, karena memang dia, ya itu tadi, karena mengantisipasi kalau ada, contoh dia dari kelas 1A pindahnya ke kelas 2B, maka klik ini, kelas 2B. Oh, gitu ya. Tujuannya kan itu. Oke, ya nggak lama kok ini, walaupun satu-satu insya Allah. Tinggal klik di sini, satu tekan mouse, tekan di sini, diklik,
Habis itu tekan tombol enter. Jadi mouse-nya nggak usah bergerak kemana-mana. Gini, ini aja selesai nih sebentar nih. Udah gitu aja, Ustaz. Kita contohkan satu kelas aja, Ustaz ya. Iya, ya. Oke, contohkan satu kelas. Nah, kira-kira kayak gitu, Ustaz ya, seluruhnya ya. Atau mending ini sudah kalian lah, enggak apa-apa. Dikit lagi kok. Kalau apa gimana, Sir? Apa tuh? Kalau aja dia naik cuma pindah lokalnya pindah gitu kan. Pindah dari 1A ke 1B, 2B. Dia misalkan dia di kemarin itu dia di kelas katakan 5A sekarang jadi 6B. Nah, sama kayak gini. Anggap aja ini kelas 1A, awalnya dulu kelas 1A, sekarang pindah ke kelas 2B. Yang kanan ini dipindah, pindah ke sini. Gitu. Nah, ini pindah, nah, masukkan, klik sama kayak tadi. Ini kelas tujuan ini. Oke ya. Tinggal ubah sebelahnya. Seharusnya tadi backup dulu tadi. Lupa. Oke. Dah, masuk satu kelas. Terus yang kelas 6 itu diluluskan. Kenaikan atau kelulusan kelas 6 itu diluluskan. Oh, ini kalau dia naik departemen, misalnya dia pindah ke SMP, Ustaz, kalau yang ini. Kalau ini dia pindah ke SMP. Pindah ke SMP. Nah, gitu ya. Kalau dia lulus, maka dia didata sebagai alumni. Kalau dia tidak masuk ke mana? Tidak masuk ke oh nih, ya, buat lu tahun lulusnya ini tahun ajaran 2021 2000. Nah, oke. Udah kita pilih kelas 6. Ini kelas 6 tampilkan. Itu ya, tahun lulus. Ini belum ada tahun lulus. Data alumni pada Departemen SDIT. Ntar balik lagi, kelihatannya ini belum ada pencarian alumni. Tahun lulus. Tahun kelulusan kok enggak muncul ya? Bentar. Tahun lulus. Nah, tampil dulu siswanya kelas 6 tampil 2020. Oke, tampil. Ini ya, Iya, seluruhnya kan dari alumni ya. Nah, nih, tahun lulus 2021 benar kan? benar. Nah, jadi kalau ini mau ya nih, berarti ini masukkan lagi, diklik, kirim ke sini. Oke. Udah masuk seluruhnya data alumni. Kalau mau dilihat kenaikan atau kelulusan, kita lihat pendataan alumni. Ya, berarti alumni kan ini kan? Iya. Nah, tahun lulus. Jadi kalau ditata mana data alumni, ya kita tambah alumnus gitu. Oke, Ustaz ya, sampai situ oke. Nah, sekarang kita akan membuka yang ini, Ustaz. Data Excel tadi ada di komputer ini enggak? Enggak, sama saya udah ada. Oke, sebentar. Ustaz Asrul. Nih, kita buka data SD aja ya. Saya contohkan SD. Ini kan, Ma'arif, tahun ajaran 2021 ya ini. 2021 2022. Oke, save. Open, kita buka. Oke, kita buka enable editing. Nah, di sini Ustaz cuman punya data. Kok kosong? Salah ya? Salah. Ada file yang baru dari Sebentar. Di replace pula tadi.
Oh, yang mana ya? Ini yang saya kirim. Oh, ini yang start kirim ya? Oke, salah tadi. Ini ya. Oke, ini datanya Ustaz ya. Datanya ini, oke, kita lihat. Nah, NIS sama nama. Oke, berarti datanya sudah ada. Oke, kita masuk sekarang cari aplikasi. Di sini namanya impor data siswa. Klik impor data siswa. Bebas impor data siswa. Yes. Kemudian kita cari file yang tadi, yang kita download tadi. File yang kita download tadi. Filenya ada di, sebentar, data. Ma'arif. Tahun ajaran 2000. Nah, ini. Open. Klik baca file. Oke, klik baca file. Nah, ini dari baris keberapa? Kita ambil dari sini aja, baris kelima aja. Baris kelima, datanya ada di baris kelima. Ini kan, mulai dari kelasnya. Sampai paling bawah itu data ke 90. 92. Ini kita. Kita 90. Oke. Nah, sekarang NIS-nya ada di kolom mana? Ini kan ada di B ya, maka kita ubah ini. Kalau lengkap, maka kita isi lengkap-lengkap. NIS di kolom B, nama ada di kolom F. Nama di kolom F. Nah, kalau semuanya diisi, ini bisa datanya ada lengkap, semuanya bisa diisi selengkap mungkin. Tapi karena ini yang pokok ya, NIS sama nama aja, karena untuk sistem keuangan aja, kita klik perataian data. Oke. Selanjutnya kita masukkan, kita cek ya. Kelas 1A itu datanya dari data nomor 2 sampai nomor 28. Berarti kita cek di sini, klik dari data nomor 2 sampai data nomor 28. 28. Oke. Kelasnya angkatan 2021 benar, kelas 1A. Masuknya tanggal 12 Juli 2021. Kelasnya 1A, oke, pasti ya. Sudah, kita klik simpan, impor. Oke, udah selesai. Kemudian lanjut ke kelas 1B, itu dari data ke 31 sampai data ke 57. 57. Angkatan 2001, kelasnya kelas 1B. Simpan. Oke, sekarang kelas 1C. Nah, kelas 1C itu datanya dari, kita buat dulu biar tidak salah. 1C, datanya dari 60 sampai 86. Oke, kelas 1C selesai, simpan. Oke. Udah ya, udah selesai. Sekarang kita cek, ini tutup sudah bisa. Sekarang kita cek, mana tadi? Oh, mana ininya? Bentar. Pulang apa tadi? Sini ya. Nah, nih. Oke, sekarang kita cek datanya itu yang sudah masuk. Tadi kan ngerjakan satu kelas 1. Nih ya, seluruhnya udah masuk nih. Kelas 1 udah masuk, kelas 2 itu baru kelas 2A. Gitu, Ustaz ya? Nah, nanti antum lanjutkan ya. Antum lanjutkan naikkan kelasnya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah ini saya backup dulu. Saya backup
backup mana backupnya sembunyi? Backup, kita backup lagi. Ini yang mau dikirim ke Ustadz nanti ini. Backup database sekarang. Oke. Salin. Belum. Oke, berhasil. Salin backup terakhir. Kita beri nama nomor 3. Nomor 3, setelah tutup buku, siswa kelas 1A, BC, dan 2A sudah dipindahkan, belum memasukkan besar tagihan. Oke, kita klik simpan, save. Kita sudah punya backup aman, insya Allah ya. Nah, sekarang ini sudah selesai, maka langkah berikutnya kita cek di slide tadi. Mana slide-nya? Slide-nya nih. Info data siswa sudah kita backup. Nah, baru penyesuaian dengan kondisi keuangan nanti. Tapi ini nanti bersama ini aja, bersama Afdal ya. Sama Ari aja. Nah, ini termasuk piutangnya, terus entry besar tunggakan. Terus nanti di backup, udah selesai. Jadi gini, kita lihat di sini, kalau lihat laporan keuangan, nah itu ya, maka ini tahun buku baru, kondisinya seperti ini. Kondisinya seperti ini. Piutangnya masih ada, dan segala macamnya ya. Sudah ada, dan segala macamnya ini. Nah, terus, ini kan masih ada piutang nih. Piutang anak-anak nunggak nih. Nah, piutang artinya piutang uang bangunan, piutang SPP berarti ini uang SPP yang belum dibayar. Piutang uang bangunan berarti ini uang bangunan yang belum dibayar tahun kemarin ya. Yes. Nah, yang tahun ini tidak ada kewajiban anak-anak tuh. Belum dimasukkan soalnya. Nah, itu ada di penerimaan. Jumlah hutang anak-anak kemarin itu kita bisa lihat tadi, rekapitulasi tunggakan tadi juga bisa dicek di sini. Tahun ajaran, tahun buku 2020-2021. Kita bisa cek di sini. Angkatan 2015 siapa? Yang tadi kan? Kita bisa ngecek di sini. Oke. Terus yang kedua, kalau bayar, pas dia mau bayar, contoh Muhammad Adib ini punya hutang masih 300. Ini ya. Maka ketika dia bayar, caranya klik gini. Klik pembayaran sisa tunggakan. Nah, apa? SPP ya? SPP. Nah, klik di sini, iuran wajib. Muhammad MMM. Cuman dia tidak bisa searching masalahnya gitu loh. Ini kan. 3, 4, nah, dan seterusnya. Muhammad Abdi tadi kan? Muhammad Adib ini ya. Nah, ini tunggakannya 300 kan? Kalau mau bayar ya sama kayak gini, tambah cicilan di sini. Nah, dia bayar nih, Adib nih bayar, berarti kita tambah bayaran. Utang yang tahun kemarin Ustaz ya. Nah, berarti dia bayar misalnya 300. Apa enggak mau? Oke. Simpan. Oke. Nah, utang SPP-nya lunas, enggak ada lagi Ustaz. Ini langsung simulasi ya. Gitu. Oke, sampai di sini oke Ustaz. Masalah hutangnya di mana? Kalau mau ngecek tagihan utangnya, utang anak-anak. Berarti tunggakan yang tahun kemarin tetap bisa dibayarkan pakai aplikasi di tahun sekarang berarti Ustaz ya? Bisa, di sini klik sini. Nah, yang penting itu ini Ustadz tahu rekapannya tadi, rekapan dibuat rekapitulasi tunggakan angkatan 2015 nih misalnya kita cek di sini ya. Oh, kok nggak muncul? Oh, ini angkatan 2020 nih. Ini dikirim ke Excel. Nah, Ustadz buka
dibuka. Yes ya, pilih yes saja kalau kayak gitu. Nah, ini supaya tidak banyak data tambahannya, Ustadz gini aja. Ini kan rekapitulasi tunggakan ini ya. Ustadz hapus saja yang ini. Dari sheet sini sampai sini. Aduh, misalnya dari sini ya. Di sheet ini kita delete. Delete. Dah, akhirnya kan ketahuan tuh. Itu SPP, tunggakan SPP-nya. Yang lain dihapus saja. Karena tidak ada tagihannya kan. Dah, berarti Ustadz punya data ini, Ustadz. Ini. Ya, Betul itu kan datanya kan? ya. Nah, berarti ini SPP, tunggakan SPP. Nah, masukkan berarti ini datanya. Nah, apa? Pas dia mau bayar, itu langkahnya adalah di sini tadi. Penerimaan, bayar, sisa, tunggakan. Di sini ya. Oh, gitu. Nah, oke Ustaz ya. Ya, SPP bulanan. Nah, gitu kalau bayar tunggakan. Oke, langkah berikutnya adalah memasukkan, itu masalah tunggakan yang kemarin. Langkah berikutnya adalah memasukkan besarnya ini Ustaz, memasukkan besar tagihan anak-anak kayak dulu lagi. Contoh, kelas 1 kan tadi udah kita masukkan kelas 1 ya sama kelas 2 ya. Kelas 1 itu SPP-nya berapa? SPP berapa kelas 1 Ustaz? sekarang 400 lagi kan. Oke, enggak apa-apa. Kita masukkan di sini berarti 400. Oke, total bayaran berarti 400 kali 12. 4.800.000. Gitu Ustaz ya. Nah, kalau sudah klik simpan. Oke. Berarti kan yang kelas 1 aja, ada yang lama masih ada, akan kelas 2, kelas 3-nya. Kelas 2, kelas 3. Ya, ini tetap juga kelas 2 ini kan baru kelas 2 ini yang kita kasih siswa tadi, kelas 2A. Oh, ya. Berarti besarannya jemput lagi berarti untuk semua kelas. Iya, setiap tahun dimasukkan, ya siapa tahu berubah, Ustaz. Oh, gitu. Ya. Jadi sekarang kalau kita cek, nah gini buktikannya. Kalau sekarang kita cek tagihannya, kalau cara makanya masih ingat Ustaz ya, bayarannya ya, enggak perlu ulang ya. Oke, jadi misalnya SPP siswa kelas 1 angkatannya 2021, kita cek. Nah ini. Nah, karena sudah kita masukkan besar bayarannya adalah 4.800.000 kan? Bener ya? Nah, cicilan pertama sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kelas 2, kelas 2A angkatan 2020, ini belum ada tagihannya karena belum kita masukkan. Karena yang kemarin kan itu masuk ke tagihan tahun kemarin. Besar bayaran tahun Iya, kemarin. iya. Oke, sampai gitu. Oke, Ustaz ya. Oke, oke. Nah, Ustaz nanti lanjutkan ini seterusnya. Berarti ini sudah bisa jalan lagi ininya. Nah, cuman yang harus dicek nanti memang kondisi keuangannya sebelum jalan, sebelum di-entry semuanya, Ustaz. Kondisi kasnya itu, berarti realnya coba kita lihat laporan keuangan. Realnya, uang yang ada sama Ustaz berapa sekarang? SD. Gimana? Uang tunai yang dipegang sama antum berapa? Hari ini. Heeh. Hari ini atau terakhir Juni, Zat? Terakhir Juni. Pas segini. Pas itu, Zat. Oh iya dah. Berarti nanti setelah itu di Juni antum harus mengeluarkan ya, jadinya disesuaikan dengan nanti hari ini ketemu pas jadi. Berarti ini kan nanti Ustadz Asrul memasukkan setelah ini tadi nanti ini ya tahapannya. Setelah ini dimasukkan, setelah transaksi dimasukkan SPP tadi, maka Ustadz kan masukkan satu-satu lagi kan bayaran yang sudah dibayar SPP bulanan. Kelas 1 kan? Contoh kelas 1. Kelas 1. Nah, kelas 1 ini siapa? Si Abdul Halim ini udah bayar apa belum gitu loh. Sudah yang bulan Juli udah Iya. Berarti kan kita buat di sini kan? Berarti kita dibuat di sini cicilan bulan Juli sudah kan? Gitu kan, Ustaz? Nah, ini ditambah atau diedit ini yang pertama ini sebenarnya ngedit ini enggak apa-apa sih. Diedit. Misalnya dia sudah bayar berapa? 400.000. Nah, oke. Alasan perubahan sudah terentry, sudah di-entry.
transaksi sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan. Sebelum Juli ya, saat daftar ulang atau saat? Saat daftar ulang. Ya. Oke, kita masukkan. Ini SPP bulan Juli 2021. Simpan. Oke. Kita lihat kalau dicetak, udah masuk belum ininya. Nah, ini kan pas nih untuk pembayaran bulan Juli ya. Oke, sampai di situ langkahnya kayak itu, Ustaz. Oke ya. Oke. Jadi ini saya kirim dulu. Ini kondisinya di sini ya, bukan servernya Ustaz ini. Saya kirim dulu, jangan ditutup dulu tim viewernya.